Goresan pena sang kiai di tengah pandemi COVID-19 yang dirangkum dalam sebuah frame tulisan antara antibody dan intibody. Allah, sang owner segala yang ada di jagat raya, memberikan inner power teristimewa kepada makhluk bernama manusia. Pikiran, perasaan, fisik, dan spiritual. Dimensi kehidupan memanggil manusia berlomba-lomba, putar otak bermain di sana-sini berkotak peranan. Dari mengais rezeki, memenuhi isi perut, sampai eksistensi diri dalam ranah sosial, budaya, politik, keamanan, ekonomi, pendidikan dapat terajut dengan aman. Bermanja puja dan puji, bertahan bertahun-tahun, berharap sebuah kata kebahagiaan. Namun jejak rekam sejarah tak selamanya indah. Terlebih kini dengan adanya wabah, makhluk kecil yang tak bisa dilihat secara kasat mata membuat siapapun wajahnya yang gagah mulai kusut. Pikiran para ahli terlihat mengkerut. Setiap hati para penguasa, rakyat jelata, dan mereka yang terbiasa jenaka berubah kalut. Situasi yang merebak di hampir belahan dunia ini sangat berpengaruh pada belahan dada. Hati terasa was-was karena pikiran disuguhkan informasi yang masif tentang suatu wabah, coronavirus identity disorder, death 19, atau yang dikenal dengan wabah COVID-19. Jika pikiran tidak mampu selektif, otomatis reaktif pada melemahnya kondisi fisik. Muara spiritual keyakinan primordial atau fitrah kepada Allah Jalla Jalaluh runtuh, rawan mengeluh. Kita bukan malaikat, nabi, sahabat, syuhada, atau termasuk orang-orang soleh sekalipun. Namun berjuanglah menjadi hamba yang siap berperang, menundukkan hawa nafsu, berperang iman dan ilmu. Hamba yang tenanglah yang akan menjadi pemenang. Teringat ungkapan Ibnu Sina, kepanikan adalah separuh dari penyakit. Ketenangan adalah separuh dari obat. Dan sabar adalah awal kesembuhan. Afwan, kita bukan berpaham yang lahir di abad modern yang melupakan ikhtiar. Semua yang terjadi di muka bumi ini disebabkan campur tangan Tuhan, bukan pula yang melulu mengandalkan ikhtiar dan menafikan keberadaan Tuhan. Ya Rabbana, kami hanya hamba-Mu yang berusaha ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar berusaha secara totalitas menjaga hidup sehat atau antibody, asupan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, cuci tangan, olahraga teratur, berjemur, menjaga jarak ketika berinteraksi, dan sebagainya. Tawakal dengan tulus ikhlas merupakan intibody. Mendirikan sholat, berzikir, berdoa, bersolawat, tadarus Al-Quran, bersodakoh dalam keadaan lapang maupun sempit merupakan obat penyempurna dari berbagai penyakit lahir batin. Berwudu tak sekedar syarat sebagai isyarat sahnya sholat. Wudu adalah pangkal kesehatan yang harus diyakini saat manusia hidup berbaur sampai hidup terkubur. Wudu sebagai penangkal berbagai penyakit dan siksa yang menghimpit. Pada akhirnya ada satu surah perlindungan yang sangat dicintai Allah bagi hambanya yang istiqomah mengamalkan, yaitu surah Al-Falaq. Keajaiban surah ini terletak pada memohon perlindungan dari kejahatan diri sendiri, yaitu memperturutkan hawa nafsu dan syahwat. Semoga
Allah mengijabah. Badai pasti berlalu. Amin.